Bagaimana kalau hari ini saya ingin memberikan notifikasi yang bagus untuk memberikan pesan feedback ke user kalau data berhasil disimpan. Pertama, kamu bisa buat secara manual pakai versi JavaScript. Biasanya kita menggunakan metode alert. Di dalam JavaScript, kamu bisa tuliskan seperti ini, bentuknya function, dan tuliskan pesan singkatnya. Misalnya pesannya, data berhasil disimpan. Seharusnya pada saat kita submit data, lalu simpan datanya ke dalam local storage, maka akan ada notifikasi seperti ini. Kembali ke web browsernya, masukkan data yang ketiga, sekaligus mengupload gambarnya, user bisa melakukan submit. Pesan notifikasinya berhasil dirender, tampil dialog box seperti ini, dan datanya berhasil kita render. Tentu desain kotak dialognya sudah bawaan dari web browser. Kamu bisa menggunakan alternatif lain, misalnya menggunakan plugin. Yang kamu bisa pasang pluginnya namanya Swift Alert JS, atau kamu bisa menggunakan Swift Alert 2. Penggunaannya sama. Sebagai contoh, saya akan pilih yang Swift Alert JS. Buka websitenya. Di halaman ini, kamu bisa melihat hasil demonya. Kamu masuk ke halaman pertama. Di sini sudah ada dua metode yang berbeda. Yang satu pakai dialog box versi JavaScript, yang desainnya manual seperti ini. Sedangkan untuk contoh yang kedua, kamu bisa menggunakan dialog box versi yang sangat cantik. Pakai metode swirl. Isi pesannya. Langsung saja mulai. Kita masuk ke bagian user guide. Untuk melakukan instalasinya, kamu bisa menggunakan tools npm. Biasanya kalau kamu pakai cara ini, aplikasi yang kamu kerjakan menggunakan versi CLI. Karena saya pakai versi CDN, maka saya pakai cara yang kedua, yaitu embed sebuah script secara global. Silakan di-copy Swift Alert JS-nya, tampilkan ke dalam template-nya. Kita sisipkan di sini, pastikan sudah dipaste ke dalam template-nya. Kalau sudah dipasang, maka kamu sudah bisa menjalankan metode swirl. Terus berikan pesannya. Kalau saya coba copy kode ini, lalu saya tempelkan ke bagian script. Sebagai contoh, saya buatkan script baru, jalankan fungsi swirl dari Swift Alert. Pesannya hello world. Seharusnya ketika kita buka aplikasinya, secara otomatis notifikasi yang sangat cantik akan tampil. Itu penggunaan sederhananya. Atau kamu bisa menggunakan option. Jadi tulis metode swirl, masukkan objek, lalu tuliskan pasangan key value. Di sini ada beberapa opsi yang bisa kamu tanamkan. Tentu ada beragam jenis dialog box versi swirl, tergantung argumen atau opsi yang diberikan. Misalnya, jika isi pesannya sukses, maka kamu bisa tambahkan opsi icon sukses supaya UI dialognya jauh lebih friendly. Maka akan ada icon atau animasi yang sangat keren. Lalu kamu pun bisa melakukan kustomisasi tulisan di dalam tombolnya. Jadi secara default tombolnya oke, tapi kamu bisa mendeklarasikan opsi button untuk mengisi tulisan buttonnya. Intinya kamu bisa lakukan kustomisasi sesuai dengan keinginan, pasang opsinya sesuai dengan kebutuhan. Saya langsung coba ke contoh aplikasinya. Untuk script yang tadi bisa kamu hapus. Kita coba buka metode submit class, di mana saya tidak akan menggunakan fungsi alert. Saya gunakan metode swirl yang sudah saya pasang Swift Alert JS-nya. Pada saat proses submit berhasil dijalankan, simpan datanya ke local storage sekaligus memberikan pesan dalam bentuk box. Di dalam metode swirl, saya pasang sebuah objek, tentukan opsi yang pertama untuk title-nya atau judul pesannya. Judul pesannya bisa saya ambil dari nama kelasnya, this kelas.judul. Pisahkan dengan koma untuk opsi berikutnya. Opsi berikutnya adalah teks atau isi pesannya.
Isi pesannya bisa kamu sesuaikan, misalnya data kelas berhasil disimpan. Pisahkan dengan koma lagi, kamu bisa kasih opsi icon biar ada interaktif animasinya. Icon yang kamu kasih tipenya sukses atau berhasil. Sampai di sini harusnya swall-nya sudah berhasil diaktifkan pada saat user melakukan submit data. Saya buka aplikasinya, masukkan data berikutnya. Setelah itu bisa kita submit. Secara langsung tampil notifikasi versi Swall yang sudah sangat cantik. Saya tekan OK, kotak dialognya hilang, data kelasnya berhasil dirender dan tersimpan ke dalam local storage. Sekarang data kelasnya sudah ada 4. Sampai di sini web aplikasi kita sudah semakin keren dan sudah semakin mantap karena ada pesan feedback ketika submit data berhasil dilakukan. Tidak hanya itu, ada pesan required jika data formnya tidak user masukkan.